Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ni anak-anak itu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Bapak Ibu, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama dan cadia pandai, Pak Wali Nagari, Pak Kepala Kampung, dan kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir beserta juga anak-anak kami yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak. Allah berkenan untuk menerima kehadiran kami di Nagari Ngalau Gadang. Nah, itu kali pertama ambo baru kemari Pak. Tapi mencari jo Google ambo laco Pak. Nah, kalau Google kan dari hati aja nyoba. Jadi ambo bi mencari mana lu tak cari di Nagari ini secara langsung ambo jo Google. Nah, alhamdulillah kinilah Allah mudahkan ambo untuk hadir. Iko juga merupakan salah satu dari beriman kepada takdir Allah. Nah, dan kinilah menjadi takdir bagi ambo sampai kaki ambo menginjakkan ke Nagari Ngalau Gadang. Nah, dan kau juga nikmat bagi ambo Pak Ibu bisa berkunjung kepada Pak Ibu. Ambo kira bayang tu sampai bayang sani, rupa sampai ke Ngalau Gadang. Nah, jadi terima kasih banyak. Misi kami kemari dan pertama adalah bersilaturahmi dengan Pak Ibu. Yang kedua, kami punya program adalah bagaimana kurban itu sampai ke pelosok-pelosok daerah nan sulit dijangkau. Nah, bisa jadi Pak Ibu, alhamdulillah kita lah berkurban juga di siko, tapi juga kami ingin membawa mengajak orang lain nan baladiah rasakinya sehingga bisa berbagi dengan masyarakat di daerah yang kami sampaikan. Nah, salah satunya adalah Nagari kita di siku. Nah, ambo melalui ahli peki di Masjid Al-Qud. Nah, itu ambo menghubungi beliau, bisa ndak majak kami ke Ngalau Gadang. Siap kecek beliau. Alhamdulillah kolah Allah mudahkan kami sampai kemari. Nah, nang ketiga kok nyampang ado niat jo mukasui nan kami sapulo kami bawa ke bawah. Alhamdulillah tadilah kami samodang ngapulo dari tokoh-tokoh masyarakat tentang tadi itu jembatan kita Pak ya. Nah, tadi lagi sampaikan dek tokoh masyarakat awak kepada Ustaz Pausil selaku Kepala Darul Iman Peduli dan di Surau TV Yayasan Darul Iman di Padang. Mudah-mudahan ni mukasib itu dan kita juga beriman kepada takdir Allah. Mudah-mudahan Allah takdirkan jambatan itu sesuai dengan harapan Bapak Ibu dah. Amin ya rabbal alamin. Tema nak kita kupeh tak kenal maka tak sayang. Apa jo ibu kalau ndak kenal jo apa jo suami nan kini tu ndak mungkin balayar biduit sampai ke kini deh nak. Mungkin ada di antara Pak Ibu nan lah balayar rumah tanggonya nan lah lebih daripada 40 tahun. Ada tak? Kalau Pak Wali lah berapa? Kurang 38 baru.
Dah 38 tahun beliau belayar rumah tangga beliau. Dan 10 tahun ada suka Pak? Hah? Oh lain. Nah, bedanya Pak ambo cali orang sesuatu indak curang kini kenal mengenalnya doh jo pasangan langgeng awet. Kau tadi mau tanya labar sianan lampe 10 tahun baru matanggo. Orang dulu ndak pandai love deh Pak. Ambo kan orang baru gua. Ndak pandai orang dulu love deh. Ayah zaman ambo tujuan dah Pak. Alampe balik cucu. Orang kini baru saja belayar indak satu arah tujuannya kini dah. Kecek nan surang kasinan lah, kecek nan surang ke situ lah. Akhirnya pun nanti jadi nan seorang bertugas di Sijujuang, nan seorang bertugas di Lunang Selaut. Nah tu Pak. Anak napa tetap satu tampe banyak saketeknya disyukuri. Anak pun lah banyak nan keluar daerah sampai luar negari kuliah. Nah tu. Itu baru mengenal dalam hal cinta Akhirnya muncullah rasa sayang. Kalau di agama sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sakinah ku apa kau Ustaz Fausil? Beliau kondek sontale doktor bahasa Arab ko Pak. Kalau ambo don sampai ke sini dan sakinah ko kan tanang nah. Mawaddah apa Pak? Sudah tua rahmah, kasih sayang, cinta. Nah, kini kita naik katil, yakninya kita mengenal Allah kita. Sampai di mawak mengenal Allah sebagai Tuhan awak. Ada orang Pak mengenal kepada Allah hanya sabateh terjadi musibah mengenal Allah di Tuhan. Dan itu Allah lah menceritakan di dalam Al-Quran. Sakatiko seseorang berlayar di atas lautan lepas, datang badai gadang, sehingga terombang-ambinglah biduk tadi. Barunya berdoa kepada Allah, atuh ya Allah selamatkan biduk ambo sampai ke tapi ambo ka solat ya Allah. Banyaklah janji itu Pak, ka solat, ka mengaji, ka puasa, pokoknya amal soleh ambo karajon ya Allah. Mulai dari badai tabi munculnya ndak lapih dari menyambut-nyambut dan memuji-muji Allah. Akhirnya biduk tadi sampai ke tepi. Tiba di tepi, menyandah di bawah batang karang dia. Tak kalau di situ, tak jago lupa dengan masalah tadi. Masalah tadi Pak, akan menyembah Allah, akan beribadah, akan meninggalkan maksiat. Nah itu nan dijanjikan tadi. Nah, dan kita ketika terjadi musibah itu otomatis lisan awak Pak baik dalam keadaan babaju atau tidak babaju langsung memuji Allah ketika terjadi musibah. Jadi ada orang yang mengenal Allah baru sabate musibah. Kemudian ya, dan Allah inginkan kau hendaknya awak mengenal Allah tu ya sampai kepada
buah dari kecintaan awak tadi. Nah, buah dari cinta kepada Allah, muncul ibadah, muncul ketakutan. Makanya para ulama menjelaskan, Pak Ibu, awak ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, awak baca asyhadu alla ilaha illallah. Artinya Pak, tidak ada Tuhan selain. Kini yang bertanya kapak ibu, ubili siapa Tuhannya? Habis dapat jauh milih. Ubili siapa Tuhannya? Allah. Apa ibu siapa Tuhannya? Habis dapat jauh milih. Kau Pak, kalau disebut kenal jo Allah, iblis lebih dahulu tahu sebelum awak, sebab ini dah dulu diciptakan. Tetapi inyo indak patuh, inyo indak taat. Kalau tahunya jo Allah, sangat tahu. Bahkan iblis pun sendiri ketika nyola diusia di Allah dari tampik nan paling nikmat waktu itu diusia, iblis pun tetap meminta kepada Allah. Atau ya Allah, kan ya Allah, ketika engkau lama usia ambo, lama buang ambo dari sarugo, tak ada, tapi kabuen ciek permintaan ambo. Apa itu? Izinkan ambo menggoda anak cucu Adam. Kenal lah iblis ya Allah tu, kenal. Tapi nyo ndak patuh. Nah, maka kita ketika kita membaca asyhadu, iko walaupun ko ndak bahasa awak ko Pak, asyhadu tu ndak bahasa awak, iko bahasa Arab. Tamasuk Abu Lahab, Abu Jahal indah amuh membaca. Pertanyaan kita, manga Abu Jahal tu ndak amuh membaca? Padahal itu bahasanya, bahasa orang kampungnya atau bahasa Arab. Abu Jahal mengecek dengan bahasa Arab, batamunya dengan orang lain mengecek dengan bahasa Arab. Dan asyhadu alla ilaha illallah itu bahasa Arab. Payah ke orang Arab membaca, Abu Jahal membacanya tu. Kalau satu akal logika wah ndak kapayah. Tapi pertanyaannya, manga Abu Jahal Abu Lahab indah amuh membaca? Sabab jokaranonyo manga Abu Jahal Abu Lahab indah amu membaca, inyo alun takilik letak kalam dinyoba. Bagi cik orang Minang mencepa lawak di dalam air la jalih jantan jo batino. La jalih dinyo kalau nyo baca asyhadu la jalih maknanya dinyo. Semua jawab Pak, Bapak tata petitih di negara awak kok. Kan sambut itu napa? Dengan bahasa asli Minangkabau. Apa nan Pak baca orang di suiri sinan kan tahu. Ayo kacanya. Menyapa pulau kami, menyembah pulau kami dan disiko aja. Ayo kacanya kan tahu. Kalau ambo nak tahu dah Pak alan di kecen dia Pak. Nah, Abu Jahal inyo tahu nan kadi baca tu nyo tahu. La jale jantan jo batinonyo. Apa konsekuensi kalimat asyhadu alla ilaha illallah tu nyo baca, nyo lah tahu. Dek nyo tahu konsekuensinya, ketika itu nyo baca ikonan kan tajadiyah. Makanya nyo nak amu. Makanya ketika Nabi SAW masih ketik, Nabi Muhammad dipanggilnya sebagai seorang siapa Pak? Al-Amin.
Orang Arab itu menyambut Nabi Muhammad tu anak nan bisa dipercaya. Sehingga ketika orang Arab tu ingin berburu, itu barang-barangnya yang titipkan Nabi. Begitu mana picayonya. Deklah gadang Nabi dan menerima wahyu Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, dipanggillah kaum Nabi. Hai kaumku. Datang sadonya Pak. Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal dan Abu Lahab kau ndak jauh-jauh ke depan dari Nabi. Datuk Nabi Muhammad SAW Bapak. Nenek mama tokoh masyarakat di negari Arab tu dipanggil oleh Nabi. Kalau ambo sabut ke engkau di balik gunung engkau ada musuh nak menyerang negara awak, lebih percaya kalian. Tidak pernah engkau bertutur wahai Muhammad. Apapun yang engkau sampaikan ke kami, engkau tidak pernah bertutur. Kalau memang laba itu kata kalian terhadap aku, kini mau sampaikan balik kepada kalian suatu perkataan. Lai karena kalian percaya, ungkapkan dulu anak kalian yang engkau ucapkan. Dibaca oleh Nabi, asyhadu an la ilaha illallah. Mulai tagak mentagi Abu Jahal, mulai tagak mentagi Abu Lahab. Keceknya, untuk iko angku panggil kami kemari. Mulai berubah Pak. Tadi lai sama lagunya gua, percaya, yakin. Ketika disampaikan asyhadu alla ilaha illallah, mulai sumpah serapah dari Abu Lahab, Abu Jahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab tu paling mudah menyumpah. Terlaknatlah engkau, cilakolah engkau, tu biasa bagi orang Arab Pak. Dan penyakit orang Arab jahiliyah tu masih ada sampai gini Pak. Melawan anak atau ndak mendengar anaknya pasal mandenya, cek mandenya cilako lah tahu ceknya. Atau perkataan siapa tadi ke Pak? Abu Jahal. Ada ndak kini di mande-mande je bapak-bapak awak kini di negari ngalau ko? Bisa jadi ada Pak. Nyo laknat anaknya, nyo sumpah serapahkan lakinya. Nah dari pagi udah bakure ndak je membawa pulang doh, cilako dah macamnya kan. Aku perbuatan gaya hidupnya orang Arab jahiliyah dulu. Di kalau ada ibu jo apa lah menyambut modern kini, jadi pakai jo gaya jahiliyah tadi lagi, ketinggalan zaman gaya tu mah. Kalau ada apa ibu suku menyumpah-nyumpah nurang cilako lawaang, binaso lah engkau, ikolah ketinggalan zaman. Kola limo balik abad nan lalu tu itu gayanya Pak, ndak patut dilakukan diterima ini. Jadi Abu Lahab ketika mendengar asyhadu an la ilaha illallah langsungnya menggarati Pak. Konsekuensi kalimat itu kalau nyo baca. Konsekuensinya inyo harusnya tinggalan hantu-hantu nan ada di Ka'bah tu Pak. Patuang-patuang nanyo buwe harusnya campaan sebab ndak ada Tuhan selain pada Allah. Inyo ada Latah, ada Uzza dan lain-lain ada. Kasinan yang meminta. Katanya dan iko kalimat orang Arab jahiliyah saiswa itu Pak sampai kini pun ada di awak. Ketika disampaikan, manga engkau tetap jua meminta kepada Latah Uzzako. Jawabannya, kami tidak menyembahinya. Kami hanya meminta tolong. Melaluinya, tolong sampaikan ke Allah. Nah, di negari awak, ambo pernah pergi ke Piaman Pak. Itu ada batu di masjid itu, dan ambo cari bana langsung, dan ambo dengar dua telinga ambo orang tu mengecek. Iko batu tampahan namanya Pak. Apa gunanya Pak? Menampahan penyakit ke betuwo. Jadi ketika wak damam, ambil air sambuan ke kepala anak tadi, usul sampai ke muka,
air nan siso nan ada telapak tangan tu tapuan ke batu tu, pak, pindahlah penyakit tu ke batu kuat. Jadi mau tanya, siapa menyembuhkan kalau begitu? Kami tidak meminta ke batu tu depan, tapi hanya ke batu ko kami berwasilah, boleh batu ko lah nan kan lain. Jadi ikut menunjukkan Abu Jahal, Abu Lahab tadi inyo menggarati dengan kalimat naikannya baca, tapi inyo nak amun mengungkapkan. Awak kini abedahnya Pak, abedahnya awak kini dengan Abu Lahab dulu. Bedanya awak indak pandai bahasa Arab, tapi awak amun membaca, tapi awak tak tahu konsekuensinya. Lah. Nah, maka oleh sebab itu, kalau awak ingin menyembah Allah tadi, harus awak tahu bagaimana diinginkan di Allah dan Rasulnya, itu awak mengenal Allah. Dan sampai tak salah. Nah, kini ajaran anak-anak awak Pak. Jangan hanya awak mengenalkan Allah ko kepada anak awak dengan cara yang salah. Awak lebih banyak mengenalkan sesuatu dan tak patut awak takuti kepada anak awak daripada yang harus awak takuti. Contoh, misalnya anak awak main bojo Pak, atau nyoba jalan-jalan tengah malam. Anak biasa takut di sekolah do ke Pak, aku di kampung ambo. Katanya, ang disuruh diantu beko. Itu Pak. Ang disuruh diantu beko. Sehingga nanti tanamkan kepada anak sesuatu yang tidak bisa mengerti, tapi anak tu langsung takut tanpa alasan. Tapi di kecen ang diberang Allah kang beko, tak takutnya depan. Padahal nan akan membinasakan awak sia, nan akan menghukum awak sia Allah. Tapi awak lebih banyak takut ke hantu daripada ke Allah. Yang curang nang diantu beko, dilari nang diantu beko. Padahal wujud hantu pun tak pernah awak tahu Pak. Nan tahunya apapun tahu hantu karena korban film. Korban film sundal bolong, hantu balau, Alek kolor hijau. Bukan hantu Jawa nama masuk TV kok Pak. Asalnya kan banyak hantu tu nak. Sundal bolong. Dan balubang di punggungnya tu, nak tertusuk di kaniang di kepalanya, kan itu apa tahu. Pak, Bu, apa ibu selesai menonton film dan ibu dapetin hanya sakta kui. Lewat di tangan di tampek-tampek nan disabui angker, apa ibu takui. Lewat di kuburan takui. Nan hantu nan dalam film tadi mau piti pulang Pak. Kan dari mohon lornya Pak. Inyo hanya memerankan piran sebagai hantu narimo honor. Apa jo ibu jadi korban film. Sehingga nanti bayang hantu tu sundel bolong. Padahal Allah tak pernah mengecekkan hantu tu sundel bolong Pak. Makanya setiap daerah hantunya tu beda-beda Pak. Di Jawa namanya, kalau di Cina namanya vampir. Ciko saya tarang tagak tu. Tu kan dia menonton film juga Pak. Kalau di Jepang anak tapolo lah santunya Pak. Nah, jadi kok sebab awak indah juga mengenal Allah tu. Yang semestinya yang awak takuti itu adalah Allah. Mengawak takut juga Allah karena Allah lah yang maha segala-galanya. Paling kare Allah akan mencampakkan awak ke dalam neraka. Tapi yang masih namanya makhluk hantu iblis lah,
iko inyo samo Jawa, inyo makhluk. Apa pernah nak nonton filem hantu bisa tabuh dindiang Pak? Pak dia orang lama mah, mangko ndak tahu. Kami kok kan pernah korban film Pak, hantu tuh bisa tabuh dindiang. Dalam Islam tidak ada keyakinan model itu. Nabi SAW pernah sholat Pak, digaduh dek Nabi dek syaitan lah. Nabi lama elak jo tau Pak, lama ge syarat sampai-sampai inyo ndak do namu apa, akhirnya nyo cakik dek Nabi Pak. Termasuk jo awak ke solat indak boleh lewat di depan orang sumbayang, orang solat. Maka kau tak boleh lewat Pak. Jadi kecek Nabi, kalau ada orang lewat kau muka awak kau dihalang. Lebih baik inyo tagak di situ salamu sampai puluh, sampai toko sampai puluh tahun, sampai puluh hari, sampai puluh bulan. Tapi begitulah lamonyo kecek Nabi hadang. Nah, jangan beko apa ibu misalnya Pak kelewat suatu ambo hadang modeliko, jangan disalam lo tangan ambo. Ambo ndak minta salam jo apa ibu do, ambo managahan jangan lewat di muka ambo ko sedang solat. Mangkonyo apa ibu kalau awak solat jangan ado di tempat nan lapang, cari dindiang, cari tiang, kalau ndak cari pungguang kawan. Wah dulu kawan Pak sudah solat nyo tagak ke pintu tu Pak, nyobe solat di situ, turang kalalu lalang Pak. Nah, aku dilarang. Nah, balik ke situ tadi, maka Pak awak betul-betul asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah itu artinya sesembahan. Kalau Tuhan banyak Pak. Jadi sesembahan. Tidak ada sesembahan. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak awak ibadahi, awak tampek meminta, yang harus awak takuti hanya Allah saja. Dah masuk solat Pak? Dah masuk solat Pak? Alah. Nah, jadi kalau misalnya diartikan la ilaha illallah, indah ada Tuhan selain Allah, dan Tuhanku banyak apa? Tapi yang berhak untuk awak ibadahi hanya Allah saja. Maka kalau ada orang misalnya tadi lewat di pohon gadang, nanti inyo harus, ambo waktu ketek dulu Pak, rajin menolong mandi, ambo mencari kayu karimbo. Akece amma ambo nan gaek di kampung tu. Aku bertambah panjang cara mah jadi Pak. Dek bertambah iya. Terima kasih Pak. Akece nenek ambo tu pas lewat di negari sampai ke mencari kayu tu Pak. Nye umpang lewatnya anak cucu ke mencari kayu api, jangan digaduh. Kasihan minta perlindungan dari Pak kayaknya. Padahal nan diajan dek Nabi awak ketika masuk negari manapun, anak baca keluar dari rumah baca Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Acu ambo kini, ambo baru masuk kang ngalau gadang. Anan ambo baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kalimat-kalimatnya, ya, dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Jadi yang mau masuk kang ngalau gadang ndak begitu Pak. Indak meminta kepada penunggu Gunung Sinan, ndak lo minta ke Gunung Sinan.
ambo langkok pak, ayah ambo pandai mau be. Jadi suatu ketika mandikan ruang ambo damam. Di bok Cikarau, Cikumpai, Sitawa, Sidingin, Jariangau, langkok pak. Tiba di situ, ambo duduk di samping nenek ambo tu. Kalimat pertamanya lai bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab dah pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab. Surat tu hanya lakukan lai. Lai tu kalimat awal-awal lai. Surat tu lama-lama sudah tu tadanga dia ambo sabab di negari ambo. Ambo orang pasisir juga pak. Ambo orang Batang Kape. Kecek nenek ambo tu. Wahai jin dan penunggu gunung Batu Ajuang. Wahai jin yang menunggu gunung Anakan. Akam apa ya dia tadi bahasa Arab tu lah bahasa Padang tu lihat aja. Yo hebat orang kampung ambo pak. Pandai bahasa Arab, pandai bahasa Padang, dua bahasanya. Nah, dibaca tadi apa? Panjago gunung. Padahal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di Saki, ana dibaca oleh Nabi Ibrahim, fa idza marid fa huwa yasfi. Ketika ambo sakit, Allah nan akan menyembuhkan. Kok bapayo pak? Nabi Ibrahim betul-betul diuji. Makanya ketika beliau sakit, orang kafir itu menawarkan bantuan. Kecek Nabi Ibrahim, wa idza marid fa idza marid. Apabila aku sakit, fa huwa yasfi. Allah yang akan menyembuhkan ambo. Makanya ketika pun Nabi Ibrahim tidak putih juga itu dapat masukkan ke dalam baru api lagi. Nah, akhirnya Allah nak mengecek. Wahai api, dinginlah. Adik sebagian orang ikut khusus untuk Nabi Ibrahim, nyolakun pula untuk dirinya. Nyoba baru, nyoba jalan dia baru. Nabi Ibrahim aja selamat dia baru. Apa lagi den? Apa Ibrahim beda aja Ibrahim nama so Nabi dan Ibrahim tu Rasulullah dan apa Ibrahim Abdullah. Siapa Abdullah yo anak dari apaknya kan beda tu pak. Nah jadi aku bedanya sehingga ketika wa ndak mengenal Allah yang mana Allah lah yang harus wa sembah, Allah lah tampak wa minta kesembuhan, Allah lah tampik mengadu, salah madian. Nah, balik ke tadi. Jadi segala sesuatu Nabi wak lah mencontohkan kawan. Nah, jadi kamu masuk rimbo, nanti baca tadi apa pak? A'udzu bikalimat. Keluar rumah tadi apa? A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Nah, jadi bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kecek Nabi barang siapa membaca doa itu Allah akan menjaganya sampai pulang balik ke rumahnya. Masuk ke daerah tampik dan baru wak kunjungi, baru baca tadi a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Nah, jadi maupun ada jin, ada hantu, awak tahu bahawa Allah menciptakan ada makhluk yang lain. Tapi awak tetap berlindung kepada Allah. Nah, sudah tu alai nan awak baca wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Abu Lahab tadi pak balik dua dah. Engkau pula kamu ikuti. Kalau lama baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tinggal galah Abu Jahal tadi pak. Inyo akan patuh dan hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indak berlaku kecek Abu Lahab. Sebab itu konsekuensi.
Di ketika nyonya kecen oleh orang jahiliyah tu, wahai Muhammad, ganti-ganti wak bahannya. Sekali engkau beribadah tanpa ambo, sekali pula beko kami pula baik tapi aku. Jawaban Allah dan diagi oleh Allah kepada Nabi kepada Nabi Muhammad. Itu lakum dinukum waliyadin. Engkau punya agama, ambo punya agama. Ambo tak akan menyembah apa yang engkau sembah, engkau pun tak akan menyembah apa yang engkau sembah. Dah. Jadi Bapak Ibu, betul-betullah kita nurikan awak bersahadat tadi, ya, wa ilmui apa konsekuensinya yang dituntut oleh itu. Jangan sampai awak bisa mengucapkan tapi awak tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenalkanlah Allah kepada anak awak dengan baik, jangan dikenalkan hal-hal yang tidak baik seperti tadi. Kalau misalnya awak ingin majana awak untuk takut, sampaikan Allah melihatmu. Ketika misalnya nyo mencuri, bodangan tadi tokoh masyarakat awak siko, siapapun akan mencuri, ambillah. Kan tu. Beko kami boleh musajikan betul tak Pak? Beko kami baca tahlil kan tu. Nah, para luak kata Pak karena awak bahwasanya kalau ingin meminta, minta pada Allah. Soalnya anak awak kerajin minta piti ke awak tu Pak. Jangan dia langsung. Awak sabutkan dahulu bahasa yang bagi rezeki itu Allah. Maka awak kecengkan awak. Doa nabak yona, mudah-mudahan Allah mahagi apa rezeki. Kalau lagi lagi rezeki dia Allah besuat, Pak lagi. Jangan hanya keceng. Seolah-olah nak apa ada proyek ini mah, bola cair besok pagi yang besok. Sehingga anak awak tak pernah tahu bahasa rezeki itu dari Allah. Ini beda tipisnya Pak. Kau kulit mani leka banyak kawan buka mana? Kan itu Pak. Tanang saya lah. Wak bongkar suat banyak tu wak cik lain. Padahal nama numbuhan kulit mani itu siapa? Nah, aku kata tokoh masyarakat apa awak tadi? Dia ulah jambatan lalu sudah murah kulit mani wak siku. Ya. Dia ulah jambatan lalu sudah mahal gas di siku. Jadi apa Ibu, jangan meminta kepada surau TV. Kan wasilah kenyona. Tapi adalah wak gantuangkan harapan wak ke Allah, mudah-mudahan melaluinya surau TV tadi bisa membantu. Sebab betul Pak. Percuma saja. Tak yo mengkabul doa awak dah. Tak iyo ke dah. Kan itu. Sebab Pak salah. Ambo manguen. Tak kata dorong dia ambo depan. Ambo pun nak cangkit tangan pun nak kata dorong. Dia ambo tu dah. Tapi misalnya Pak menyebut misalnya sama bani awak, kata dah. Kalau dia awak cara kampung macam tu dah. Sama berdoa awak, mudah-mudahan Allah mudahkan melalui tadi Allah agih jalan kedua. Ini bedanya tipisnya Pak. Tapi dek nanti tipis tadi bisa mencilakui awak. Akhirnya soal anak tadi minta rezeki. Ini minta piti ke awak tu. Satu awak agih dapat. Minta dapat. Ketika nak ada, nyo nak terima nyo dapat. Biasanya apa lah banyak pitinya. Kok kini tak ada kok? Tak terima. Nah, ambo mulai memperkenalkan karena ambo Pak, ketika nyo minta ada mana piti dalam saku. Bakicen tak ada Pak. Doa nak kalau ambo anak manggil abah. Doa nak bayona murah rezeki awak. Pada gali ambo akikahnya Pak. Itu nambo masakan tadi itu nambo jual ke orang. Incik matuan ambo kan macam lihat tu hari itu Pak. Lah ini masak ayahnya, abah lah masaknya hasilnya kan. Iko katiko lain nak, katiko indak beko puakah. Katiko lain yang minta aku mitia. Beko katiko ndak ada apa. Maka doa naba mudah-mudahan setiap hari bisa memasak.
Jadi kecil orang Minang sayang jo anak bukan hendak dilacui, sayang jo bini bukan hendak diberangi pak. Nah, terakhir mau tanya ke ibu dulu. Ibu kan lah kenal suami nak. Alah, mana suami ibu? Ah, nanti muka pak. Sabat teha ibu mentaati suami. Nanti ada di pikiran ibu tentang suami sebatasan yang ibu pikir. Ada orang dua sennya bu, lah mentaatinya, ya, atau sabat teh dunia saja. Iya sabab itu menentukan pak. Di tempat lain gue pak nampak nata suwa dia bu, bambo kementaati suami yang bu pak. Kau je pak. Nangka di suwa kini jo kami na mencari je. Nah, jadi mentaati suami bukan hanya sabate fulus. Kalau fulus kan bisa dicari pak. Tapi kecek Nabi SAW yang perlu awak perhatikan, suamimu surga bagimu atau neraka bagimu. Kalau iko dipahami oleh sang istri, kecek Nabi, wahai sang istri, silakan engkau masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka. Sebab wanita hanya dua, dah, ada inyo mentaati suaminya, inyo solat 5 waktu, dah, dan berpuasanya pada bulan Ramadan. 3 hal ko saja dilakukan oleh sang istri. Kecek Allah Subhanahu Wa Taala, silakan engkau masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka. Jadi taat awak kepada suami ibu itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menjawab kecek ibu tadi itu, wahai bapak-bapak, bakurelah. Sebab dengan bakurenya awak tadi itu sang istri taat kau. Kau ingin mencari pak, sehingga hilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya lah pak, kalau dirantau namanya panjang pak, boleh kambing lah dingin saya sampai kuat. Lah payah mandi-mandi maidangkan memasak nasi nak lo tak makan korona. Insyaallah Ustaz pekikan lai satio saat nyo kamari kona. Nah, mudah-mudahan tetaplah kita bisa bertetap mengkotarui dan nambah ucapkan terima kasih banyak pak lama narimo kami di siko. Mudah-mudahan boleh kambing ko tamakan jawab. Jangan cami ibu nak kananya tensi bagai dah. Jangankan boleh kambing makan boleh paki je tu hari nanya tensi wah. Lah, mengapa ambo bawa kambing kamari pak? Ambo cerita seketik ya pak. Tadi lambola cerita je beliau jo. Karena salah satu ibadah yang rutin wak karajuan setiap tahun adalah kurban. Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Ibrahim inyo akan menyembelih Ismail, malaikat membawa kambing dari atelangi menggantikan kaganti Ismail. Jadi yang digorok oleh Nabi Ibrahim adalah kambing, bukan jawi, bukan unta. Iko menunjukkan apa? Karena kambing bisa dibali bagi awak masing-masing. Harago bisa murah. Kalau jawi, dah bisa awak tagak surang pak, harus tagak batu jual. Tapi kalau kambing bisa tagak surang. Kurban itu hukum asalnya surang-surang. Di awak di Indonesia
alhamdulillah ada nilai kerajo samo termasuk di negari Waksiko ada panitia kurban. Di masa Nabi tidak ada. Nabi nyembeli surang di rumah awak masing-masing. Makanya ambo bawa kambiang untuk memotivasi pak ibu jangan takut makan kambiang dan beribadah kurban boleh jo kambiang. Nah, jadi mudah-mudahan berkenan ya Bu. Kalau ada napa siswa silakan ibu pulang. Kalau kami bawa ke Padang tidak mungkin pulau doh. Nah, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.